Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, di kesempatan hari ini kami berada di pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di pantai utara Tuban, dan di sini berada di Tuban Barat, tepatnya di Desa Bantar, Kecamatan Bantar, Kabupaten Tuban. Dan lebih spesifik lagi berada di Desa Boncong, Kecamatan Bantar, Kabupaten Tuban. Di sini kami entah sudah berapa kali mendatangi lokasi ini atau mendatangi tempat ini dalam rangka berziarah di makamnya wali Allah, yaitu Mbah Imron, atau biasa disebut atau kami menyebutnya dengan nama Wali Boncong. Dan Mbah Imron ini lokasinya ada di tepi laut pantai utara, yang dulu di tahun 80-an posisi makam ini berada di sebelah selatannya laut dengan jarak 50 meteran kurang lebih demikian. Tetapi sekarang dengan perkembangan waktu dan perubahan zaman, posisi makam ini sekarang seakan-akan sudah menjorok ke dalam laut. Karena apa? Karena lautnya sudah jauh merambah daratan di bagian barat makam ini sampai kira-kira 100 meter, Jadi seakan-akan justru sekarang makam ini berada menjorok ke dalam laut. Dan anehnya pemirsa, air laut, deburan ombak laut, dimana apabila air laut sedang pasang, maka air laut ini kelihatannya sungkan atau malu-malu untuk menerpa makam ini. Jadi seakan-akan ombak laut yang begitu ganasnya merasa malu sehingga agak menghindar ke barat makam ini, sehingga kondisinya sekarang seperti ini. Nah, kalau dulu ini daratan semua dan sekarang sudah berubah menjadi laut semua. Dan yang penting pemirsa, bahwasanya Mbah Imron ini adalah merupakan seorang ulama besar di kala itu, artinya di zaman masih zaman penjajahan, penjajahan Belanda. Mbah Imron merupakan 3 serangkai dari keluarga, masih kerabatnya sendiri, maksudnya 3 serangkai dalam keluarganya sendiri, yaitu satunya adalah Mbah Kiai Kelopo Telu dan Mbah Kiai Gajah Merguto, dan beliau yang bertiga ini membagi tugas masing-masing dalam rangka mensiarkan agama. Untuk Mbah Gajah Merguto atau Mbah Kiai Gajah Merguto sendiri berada di Desa Senori, Kecamatan Meraura, sedangkan Mbah Kiai Kelopo Telu ada di Desa Kapu, juga Kecamatan Meraura. Maka apabila pemirsa ingin ziarah ke makam-makam beliau, silahkan. Apabila ke makamnya Mbah Kiai Kelopo Telu bisa di makam Desa Kapu, Kecamatan Meraura. Dan apabila mau ziarah ke makamnya Mbah Kiai Gajah Merguto, juga bisa berziarah di Desa Senori, Kecamatan Meraura. Namun di sini Mbah Imron sendiri, dan di sini diyakini bahwa Mbah Imron adalah merupakan seorang Juriyah Rasul, masih Sayyid, namanya Sayyid Imron bin Thohir. Jadi
Mbah Imron ini diyakini oleh masyarakat adalah seorang sayyid ya, dan B-nya adalah bin Thohir. Dan kenapa Mbah Imron ada di desa Boncong ini pemirsa? Dulu kala ketika mensiarkan agama di desa ini, desa Bantar Tambak Boyo Jenu, ini memang sangat rawan sekali dengan kejahatan-kejahatan, apalagi di waktu itu adalah masih zaman penjajahan ya, banyak perampok, banyak huru-hara lah yang ditimbulkan dari perusuh-perusuh yang menjarah atau merusuhi kampung masyarakat di sekitar Bantar Tambak Boyo dan Jenu. Dan beliaunya Mbah Imron ini mensiarkan agama di sini di Swan ya, di Swan. Karena itu disebut Swan, tempat ini sekarang jadi tempat rekreasi, tempat wisata. Swan itu dulu adalah tempat tinggalnya Mbah Imron, di mana para santri-santrinya, para pengikut-pengikutnya juga sama Swan lah, sama Mbah Imron di situ, maka tempat itu disebut Swan. Selain mensiarkan agama, Mbah Imron seorang ulama sekaligus Mbah Imron adalah merupakan pendekar yang tangguh ya, pendekar yang sakti, mandraguna, pilih tanding. Dan kala itu pula para santri-santrinya untuk menghadapi perusuh, menghadapi kekerasan zaman Belanda, santri-santrinya dibekali olah kanuragan ya, ada juga berupa pusaka-pusaka, dan pusaka-pusaka yang diberikan oleh Mbah Imron pada pengikut-pengikutnya itu tadi sebelum digunakan untuk melawan kejahatan yang ada di sekitar Bantar sini, Tambak Boyo dan Jenu. Terlebih dahulu pusaka-pusaka itu disepui lah ya, disepui. Disepui itu berarti ya direndam dulu dengan ramuan-ramuan tertentu, sehingga dengan rendaman itu pusaka-pusaka itu juga bisa lebih tajam, lebih dan mempunyai daya racun ya yang tinggi. Dan tempat untuk merendam pusaka-pusakanya Mbah Imron tadi dinamakan Bancungan ya. Jadi di sini di sebelah selatan Sowan itu ada desa namanya Bancungan, dan di Bancungan itu ada sungai yang tadi dari air dari Bancungan tadi itu sungainya namanya Bangeran. Jadi memang di situ ada semacam seperti sumber air seperti itu, dan untuk menyepuh pusaka-pusakanya Mbah Imron itulah namanya Bancungan. Dan karena ketika pusaka-pusakanya Mbah Imron itu disepuh di dalam air itu tadi dan menimbulkan bau yang banger, basin atau anyir atau amis lah demikian, maka sungai yang mengalir dari Bancungan itu disebut Bangeran sampai saat ini. Dan masyarakat sekitar juga mengkeramatkan tempat tersebut ya, tempat Bancungan itu tadi. Dan setiap tahunnya juga diadakan semacam sedekah bumi ya, semacam ya tasakuran masyarakat desa dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipusatkan di Bancungan tersebut. Oke pemirsa, kembali kepada Mbah Imron. Selain Mbah Imron tadi selaku ulama yang mensiarkan agama di desa Kecamatan Bantar ini, beliau juga seorang pendekar. Maka di suatu saat Mbah Imron mendapati kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan dari para perampok, para perusuh ya, yang ada di sekitar Bantar ini.
dan Tambak Boyo, Jenu khususnya 3 kecamatan ini memang dulu tuh rawan sekali karena ini masih keadaan hutan lebat sekali. Dan diceritakan pula bahwasanya ketika Mbah Imron mendapati suatu kejahatan, suatu perampokan dan penindasan ya, kekerasan dan lain sebagainya, Mbah Imron akhirnya melawan kepada para perampok-perampok itu, dilawan oleh Mbah Imron beserta santri-santrinya. Dan para perampok-perampok itu ternyata juga merasa keteteran dan merasa tidak mampu untuk menandingi kesaktian dari Mbah Imron dan para pengikutnya. Akhirnya para perampok-perampok itu lari dan dikejar terus oleh Mbah Imron, dan perampok-perampok itu menyembunyikan diri di pinggir laut. Ya ini ya di sini nih, di pinggir laut. Tapi akhirnya dari Mbah Imron dan santrinya tadi tetap berusaha untuk mengepung para penjahat-penjahat tadi, dan akhirnya penjahat-penjahat tadi merasa tersudut, merasa keboncong ya, tersudut, keboncong dan tidak bisa berkutik atau tidak bisa lari kemana-mana lagi. Akhirnya tempat ini pun dinamakan Desa Boncong ya, dan disinilah Desa Boncong di mana Mbah Imron dimakamkan ini. Dan ketika itu setelah terjadi peperangan tentunya ya, banyak perampok-perampok juga yang meninggal, ada pula juga yang takluk, merasa bersalah dan bertobat. Dan dari para perampok-perampok atau perusuh tadi yang meninggal tadi, jenazahnya dimakamkan di timur makam ini. Jadi di timur makam ini ada pekuburan yang diletaknya ada di pinggir laut itu, di dekat tambak udang ini. Nah, dan itulah kuburan dari para perampok-perampok itu. Konon diceritakan demikian. Makanya kuburan di timurnya Mbah Imron ini sangatlah gawat sekali. Jadi banyak pegawai-pegawai tambak, baik itu siang hari, apalagi kalau malam hari sering diganggu di situ ya. Jadi di timurnya makamnya Mbah Imron ini ada pemakaman para perampok-perampok itu, yang tepatnya ada di tepi laut ya, di pinggir laut dan di pinggir tambak udang yang ada di timur lokasi ini. Nah, setelah para perampok-perampok itu merasa kalah dan menyerah, akhirnya Mbah Imron pun juga tetap seperti biasa mensiarkan agama di kawasan Banjar, Tambak Boyo dan Jenu. Dan Mbah Imron dikenal sebagai seorang ulama sekaligus juga seorang pendekar yang tangguh, sakti mandraguna. Dan ketika itu pula Mbah Imron yang bertempat tinggal, kembali lagi tempat tinggal di Suwan tadi, di daerah Sowan yang sekarang dulu TPK jadi TPK dan sekarang menjadi destinasi wisata daerah Banjar ya. Mbah Imron dulu di situ, dan akhirnya Mbah Imron pun juga meninggal di situ. Dan ketika Mbah Imron meninggal di situ, akhirnya Mbah Imron dimakamkan di Boncong ini. Karena apa pemirsa? Karena selain dimakamkan di Boncong ini mempunyai tujuan, yaitu bahwa dahulu Mbah Imron beserta santri-santrinya pernah melawan kejahatan dengan para perampok-perampok yang sangat beringas sekali, para perusuh ya, yang ada di Boncong ini. Dan sekaligus Boncong ini adalah hasil dari pemberian nama Mbah Imron ini. Karena sekali lagi bahwasanya perampok-perampok itu setelah terdesak oleh Mbah Imron bersama santrinya dan lari untuk menyelamatkan diri, akhirnya bersembunyi. Dan bersembunyi tetap dikejar karena ini di pinggir laut, mau lari kemana-mana tidak bisa. Akhirnya merasa tersudut atau keboncong. Nah, demikian pemirsa. Jadi ya inilah
jadi akhirnya boncong ini. Dan sekarang kondisi makamnya ini bagus sekali, dan halamannya pun juga sudah dipaving bersih ya. Makamnya juga bagus, musolanya juga bagus. Dan sekali lagi, apabila pemirsa mungkin belum pernah datang ke sini, jangan kaget bahwasanya kalau malam hari makam ini pun juga banyak diterpa oleh deburan ombak air laut ya, sehingga kondisi makam selalu basah. Dan ini apa, lantainya, karpetnya ini pun juga basah semua, ini basah ya. Kalau malam hari soalnya airnya kan pasang, kadang-kadang siang hari pun juga masih basah, belum kering, apalagi kalau suasana atau musimnya musim hujan, jadi masih basah. Dan alhamdulillah di sini kami Kembang Setaman Group datang pada musim kemarau, jadi siang ini agak sedikit kering lah. Jadi sekali lagi keunikan makam Wali Boncong atau Mbah Imron ini adalah air laut merasa sungkan, tidak mau untuk menerpa makam, bangunan makam, namun air laut itu justru malah menerpa tanah di baratnya makam ini, sehingga sampai menjorok sampai sekitar ada ya 50 meteran ini. Makanya tadi kalau dulu makam ini tempatnya berada di selatan laut yang kira-kira jaraknya 50 meter dari laut, namun sekarang makam ini sudah menjorok ke laut ya, dan lautnya itu melebihi makam ini juga sekitar 50 meter, sehingga perkiraan kami bahwasanya laut ini dalam waktu 20 tahun ya, atau 30 tahun inilah ya, itu sudah 100 meter menghabiskan daratan ini, terjadi abrasi itu, akhirnya daratan ini terkikis oleh abrasi air laut ini. Dan alhamdulillah karena keramatnya Mbah Imron yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makam dari Mbah Imron ini juga selamat, tidak terjadi apa-apa, tidak terkena deburan ombak, tidak terkena guncangan-guncangan atau gimana lah ya. Demikian, yang penting makam ini terhindar dari air laut tadi, terhindar dari air laut, dan kondisi makamnya masih utuh-utuh saja, masih seperti biasa. Dan sekarang malah kondisinya dipercantik, dan banyak para peziarah yang juga ya menanamkan sahamnya lewat kotak amalnya itulah ya. Jadi kotak-kotak amal itu dikumpulkan oleh juru kuncinya dan dibangun seperti ini, megah sekali ya. Dan ini juga ada dari unsur-unsur yang lain juga sebagai donatur. Maka oleh sebab itu pemirsa, demikian tadi ziarah kami di Mbah Imron Wali Boncong, Desa Bantar, Kecamatan Bantar, Kabupaten Tuban. Dan apabila yang saya ceritakan di kesempatan hari ini mungkin ada kurang lebihnya, kami mohon dipermaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.